Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Elisa Merasuci Asyifa dengan NIM 210207040, Program Studi Psikologi Kelas D Angkatan 2021 Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi psikologi agama mengenai kesehatan mental berbasis pendekatan medis dan religius untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Rianti Usman. Pada bab ini terdapat 3 poin pembahasan, diantaranya 2 tradisi penyembuhan, pemisahan antara terapi religius dan medis, dan juga konteks dunia timur. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas satu persatu ya. Silakan disimak teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan, ada yang tahu nggak apa sih kesehatan mental itu dan mental yang sehat itu seperti apa? Nah, menurut Karl Menninger, individu yang sehat mentalnya adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku menenggang perasaan orang lain, serta memiliki sikap hidup yang bahagia. Lalu, menurut Pipe dan Rudin 2006 mengatakan bahwa kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan dan kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Selain itu, WHO juga menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan di komunitasnya. Maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah kemampuan seseorang untuk mengembangkan potensi diri dan memiliki kepuasan terhadap hidupnya. Adapun yang dikatakan oleh Lowenthal 2006, karakteristik individu sehat mental mengacu pada kondisi atau sifat-sifat positif seperti kesejahteraan psikologis yang positif, karakter yang kuat, serta sifat-sifat baik atau kebajikan. Pada pembahasan pertama, ada 2 jenis tradisi penyembuhan, yaitu institusi keagamaan dan institusi medis. Nah, ternyata setiap ajaran agama yang ada di dunia tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual saja, namun juga membahas aspek fisik dan aspek psikologis. Pada tradisi agama Buddha, misalnya pada sistem Ayurveda yang membahas pengetahuan dan tentang cara mencapai hidup sehat dan berkelanjutan, beberapa jenis teknik meditasi dalam agama Buddha ternyata memiliki dampak tersendiri terhadap kesejahteraan secara psikologis. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Injil dalam Lukas bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memproklamirkan kerajaan Tuhan dan untuk menyembuhkan. Lalu dalam tradisi Islam juga sudah disebutkan dalam Al-Quran surat 17 ayat 82 yang berarti, dan kami telah mengirimkan dari Al-Quran yang dapat menyembuhkan dan memberikan ampunan bagi siapapun yang yakin. Nah, selain itu agama lain di dunia ini juga memiliki suatu karakter yang dapat menyembuhkan sesuai ajaran mereka. Nah, kita sebagai manusia yang memiliki sikap penyerahan diri terhadap Yang Maha Kuasa, nah sikap pasrah yang serupa ini dapat menimbulkan sikap optimis pada diri sendiri sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, rasa tenang, rasa puas, terus rasa sukses, rasa dicintai, dan rasa aman. Pembahasan selanjutnya mengenai pemisahan antara terapi religius dan terapi medis. Hampir semua aspek kehidupan ini dilandasi oleh aspek religius. Salah satu contohnya adalah seorang pemuka agama di kuil Aesculapius di Yunani. Beliau merawat pasien yang mengalami gangguan kesehatan mental dengan doa, mantra, dan juga disertai dengan perawatan psikologi seperti sugesti, hipnosis, dan juga kegiatan yang bersifat rekreasional. Beberapa perawatan tindakan lain yang turut dipraktekkan antara lain adalah pengaturan diet, pijat, hidroterapi dan senam, juga hipnotis dan pendidikan. Seiring dengan perkembangan pola pikir sekuler, terjadilah pemisahan antara pemuka agama dan ahli medis. Pemisahan antara kedua ini dimulai pada abad pertengahan yang ditandai dengan keruntuhan Kekaisaran Romawi, penyebaran kaum barbarian dari bumi belahan utara, dan juga kebangkitan lagi paham tahayul dan hal-hal gaib kuno di Eropa. Pemisahan antara pemuka agama dan ahli medis telah
97/2012 menyebutkan bahwa orang yang lebih religius mempunyai tingkat kesejahteraan dan kepuasan hidup yang lebih baik, menunjukkan rendahnya tingkat kecemasan, lebih mampu dalam mengatasi stres, dan rendah kemungkinannya untuk melakukan bunuh diri. Jika mengalami depresi, orang-orang yang lebih religius lebih cepat pulih dibandingkan dengan orang-orang yang tidak religius. Nah, terapi-terapi yang menggunakan agama sebagai bagian dari perawatan menyebabkan tingkat kesembuhan yang lebih cepat daripada praktek sekuler. Selain peranan fasilitas kesehatan mental yang bersifat non-formal, seperti lembaga keagamaan juga mulai diperhatikan, salah satunya adalah peranan pesantren. Menurut antropolog ternama Clifford Geertz, peran kiai dalam pesantren tidak hanya sebagai guru, pemimpin, dan cendekiawan, namun juga sebagai penyembuh dan konselor. Meskipun tidak semua kiai memiliki kemampuan untuk menyembuhkan gangguan fisik maupun mental, kebanyakan kiai berperan sebagai konselor bagi orang-orang yang berada di komunitas tertentu. Lalu di bidang keilmuan tampaknya konflik antara agama dan psikiatri maupun psikologi tidak begitu terlihat di Indonesia seperti yang terjadi di Barat. Mengapa? Karena pada umumnya para ilmuwan tidak segan-segan untuk mengkaji suatu masalah psikologis dan psikiatris yang berbasis pada agama. Pendekatan medis menyediakan solusi untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang bersifat biologis dan sosial, seperti mengobati penyakit jiwa dengan obat-obatan atau terapi psikologis, sedangkan pendekatan religius menyediakan solusi untuk mengatasi kesehatan mental yang bersifat spiritual seperti meditasi atau terapi doa. Kedua pendekatan ini dapat memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kesehatan mental seseorang. Selain itu, perlu diingat bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan keyakinan yang berbeda-beda, maka dari itu pilihan terapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keyakinan masing-masing. Kesehatan mental merupakan bagian yang penting dari kesehatan. Kombinasi antara pendekatan medis dan pendekatan religius ini dapat memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi kesehatan mental. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan dari saya dapat dipahami dan semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, dan jika ada kritik dan saran atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. 23 kerupuk kaca, akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.